Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia, NIM 1904289. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi manajemen dan konsep kompetitif advantage. Yang pertama, paduan umum untuk desain organisasi. Jika organisasi memberikan pelayanan yang sifatnya lebih individualis atau produk berdasarkan kebutuhan individual, maka desain organisasi yang desentralistis, mutual adjustment, dan struktur yang informal barangkali menjadi pilihan tepat, karena organisasi harus lebih fleksibel dalam menilai dan merespon kebutuhan pelanggan. Misalnya, organisasi desain software yang menghasilkan produk untuk kebutuhan pelanggan individual. Terkadang desain organisasi yang hybrid pun diperlukan, misalnya apabila organisasi yang bersangkutan memiliki tujuan strategi seperti yang pertama, meningkatkan responsivitas pelanggan, meningkatkan kualitas pelayanan, meningkatkan akses kepada masyarakat, dan merampingkan sistem administrasi. Selanjutnya, perbandingan informasi pada web organisasi publik dan organisasi privat. Yang pertama, organisasi publik memiliki tujuan yang dilayani adalah citizen yang memiliki fungsi atau departemen publik seperti bagian kependudukan, bagian keuangan negara, bagian sistem informasi, pusat pelayanan publik, dan bagian sistem informasi kepegawaian. Yang kedua, organisasi privat dengan tujuan untuk melayani, yang dilayani adalah pelanggan, memiliki fungsi atau departemen bisnis seperti departemen produksi dan departemen pemasaran. Selanjutnya, perbandingan web antara organisasi publik, pemerintah, dan organisasi swasta. Perbedaan mendasar antara pelayanan yang disediakan oleh negara atau institusi pelayanan publik dan swasta adalah dari sudut peran, bahwa negara wajib mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengalokasikannya kepada rakyat demi kesejahteraannya. Organisasi yang bergerak di bidang pangan memiliki web yang begitu update segala jenis pangan yang organisasi itu jual. Dengan adanya halaman khusus ini, dapat menarik para investor untuk membeli saham mereka terkait dengan strategi atau rahasia organisasi yang menjadikan saham sebagai penjualan kepada investor lebih memilih dalam pendekatan yang lebih intensif kepada investor dan perusahaan. Organisasi yang memiliki web khusus menjadikan sebagai proses pengenalan kepada masyarakat untuk daya tarik produk yang mereka jual agar masyarakat lebih terbiasa dan mengenal mereka. Selanjutnya, sistem informasi pemerintahan dalam penerapan EKTP. Pemerintah saat ini sedang giat-giatnya memperbaiki sistem administrasi kependudukan. Caranya dengan merancang sistem identitas tunggal dalam bentuk EKTP yang di dalamnya terdapat sebuah chip yang memuat data biometrik atau sidik jari setiap pemiliknya. SIA merupakan data kependudukan dari seluruh wilayah Indonesia dalam satu jaringan integral. Di dalamnya semua terdapat kependudukan di daerah masing-masing saling terkoneksi. Jika pemerintah benar-benar sukses menjalankan SIA ini, maka tidak adanya seseorang yang memiliki KTP double, pemalsuan KTP, dan jika kehilangan kartu, maka orang yang menemukan kartu EKTP adalah milik orang lain, tidak akan dapat menggunakannya karena akan dicek kesamaan biometriknya. Selanjutnya, sistem informasi kesehatan dalam kesehatan. Yang pertama, keunggulannya dapat memantau perkembangan tempat pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit secara akurat dan tepat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat. Yang ketiga, menyimpan database tempat pelayanan kesehatan mulai dari pasien, karyawan yang terdiri dari data rumah sakit, data administrasi, data aset rumah sakit. Yang keempat, mengangkat brand image tempat pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit tersebut secara tidak langsung dengan memiliki fasilitas modern. Yang kelima, mengurangi beban kerja subbagian rekam medis dalam menangani bekas rekaman medis mulai dari subbagian yang paling direpotkan yaitu coding, indexing, filling, dan lain-lainnya. Selanjutnya, sistem informasi manajemen dalam pariwisata. Dalam pemanfaatannya, pihak pengelola industri pariwisata dan pemerintah sebagai pihak pengambil keputusan dan penentu kebijakan di bidang pariwisata. Namun, penekanan kebutuhan data dan informasi bagi masing-masing pihak berbeda.
bagi wisatawan adalah untuk memudahkan mereka menemukan rencana perjalanan wisatanya. Sedangkan bagi industri pariwisata dan pemerintah, adanya sistem informasi yang baik sangat membantu mereka untuk tujuan pengambilan keputusan. Website pariwisata dalam bentuk website atau portal sangat beragam, mulai dari sekadar pemberian layanan informasi dan promosi sampai layanan yang lebih kompleks, misalnya reservasi online, hotel, paket wisata, transportasi, sistem pembayaran online, pengelolaan database pariwisata daerah, dan proses interaksi dan transaksi lainnya. Supaya suatu website diminati oleh calon customer, maka diperlukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi harus update secara berskala. Yang kedua, suatu website juga harus responsif terhadap request dan pertanyaan, serta tanggapan terhadap keinginan pengunjung dan komunikatif. Yang ketiga, sesuai dengan target pembaca atau pengunjung dengan cara menyampaikan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, penerapan SIM dalam pelayanan perizinan terpadu di pemerintah daerah. Sistem perizinan terpadu merupakan aplikasi atau software sistem informasi manajemen untuk mendukung pemerintahan atau e-government, mengelola berbagai jenis pelayanan perizinan terpadu dan online dalam suatu sistem yang dapat diakses oleh berbagai pihak dan instansi terkait yang berwenang dalam proses izin. Sistem informasi manajemen pelayanan perizinan terpadu satu pintu secara komputerisasi yang berbasis aplikasi Detescode dan aplikasi web memiliki peranan yang cukup penting dalam penunjang kinerja PPTS. Informasi yang didapat dalam website tersebut adalah informasi perizinan, status perizinan, statistik perizinan, dan informasi kontak. Selanjutnya, penerapan SIM dalam dunia pendidikan pada perguruan tinggi. Sangat membantu dalam pengelolaan data nilai mahasiswa, mata kuliah, data staf, pengajar, yang sifatnya masih manual untuk dikerjakan dengan bantuan software agar mampu mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. Penggunaan tidak hanya sebagai proses otomasi terhadap akses informasi, tetapi juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terstruktur, dan fleksibel. Baik, sekian saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.